Tahukah kamu, ketika benda bergerak melingkar, maka akan ada percepatan yang arahnya menuju ke pusat lingkaran yang disebut percepatan sentripetal. Halo semuanya, selamat datang di set prediksi UNBK tahun 2019, video soal dan pembahasan Fisika SMA di nomor soal 3 dan 4. Pada video kali ini pembahasan soal masih bersama dengan saya, Kak Indra Prima dari Mitra Siswa. Kita akan bahas soal nomor 3. Dua buah vektor F1 dan F2 besarnya masing-masing 20 Newton dan 30 Newton. Kita tulis ya data yang diketahuinya. F1 20 Newton, F2-nya 30 Newton gitu. Memiliki arah seperti pada gambar. Resultan komponen vektor pada sumbu X dan pada sumbu Y. Berarti yang ditanyakan adalah sigma Fx berapa, sigma Fy-nya juga berapa gitu ya. Nah, sebelum teman-teman mulai mengerjakan gambar pada soal nomor 3 ini, Kak Indra mau jelasin langkah-langkahnya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menguraikan vektornya gitu ya. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya nih ya ada vektor namanya B, lalu ini sumbu X dan ini sumbu Y. B ini tersusun dari dua komponen vektor, satu dari sumbu X dan satunya lagi dari sumbu Y gitu ya. Jadi B ini tersusun dari dua buah komponen vektor ya. Oke, ada sudut yang dibentuk sebesar theta gitu. Nah, berarti B ini disusun dari siapa aja? Dari BX, dari BY. B pada sumbu Y dan B pada sumbu X. BX dan BY ini membentuk vektor B gitu ya. Oke, kalau kita mau uraikan lebih jelas, teman-teman coba Kak Indra ilustrasikan pakai gambar segitiga. Ada sudut theta ini ya. Oke, yang vertikal ini adalah komponen BY, yang horizontal berarti komponen BX, dan yang miring adalah komponen B. Kalau teman-teman mau cari nilai BX, pakainya apa coba? BX pakainya cos. Cos theta, cos itu sami ya, samping per miring. Sampingnya BX, miringnya B. Berarti kalau kita mau cari BX, nilainya B cos theta gitu ya. Oke, berikutnya kalau teman-teman mau nyari nilai BY, berarti pakainya sin theta. Sin itu kan depan per miring, berarti BY dibagi B. Berarti BY-nya adalah B sin theta gitu ya. Nah, ini dia komponen pada sumbu X dan ini komponen pada sumbu Y gitu ya, teman-teman. Oke, berarti kita bisa tahu di sini F1 bisa kita uraikan. F1 ini berarti tersusun dari dua buah vektor. Kesini namanya F1X dan yang ke atas ini namanya F1Y gitu ya. Oke, begitu juga dengan F2-nya. Oke, F2-nya gitu ya. F2 juga tersusun dari dua buah komponen. Ada F2X dan ada yang ke atas namanya F2Y gitu ya. F2X dengan F1X arahnya saling berlawanan. Kemudian F1Y dengan F2Y arahnya sama ya, sama-sama ke atas gitu. Nah teman-teman, berhubung ada sudut-sudut istimewa di soal nomor 3 ini, teman-teman harus tahu nilai sin dan cosnya ya. Kalau gitu Kak Indra mau jelasin dulu biar teman-teman lebih paham tentang konsep trigonometri sudut istimewa gitu ya. Trigonometri sudut istimewa. Yuk, nilai sin, nilai cos, dan nilai tangen. Sudut istimewanya ada 0, ada 30, ada 45, 60, 90. Yuk, berapa aja nilainya? Hafal nggak? Kalau teman-teman nggak hafal, teman-teman bisa mulai isi dengan nilai setengah ya. Aslinya nilainya setengah semua nih gitu ya. Setengah gitu ya.
Nah, kasih akar ya kasih akar semua gitu. Habis itu dikasih 0, 1, 2, 3, 4. Diurutin dari bilangan bulat yang paling kecil, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berikutnya tinggal kita kerjain aja. Akar 0 berapa teman-teman? Akar 0 ya, 0 kali setengah berarti 0. Akar 1 kali setengah berarti setengah. Yuk, setengah akar 2, akar 2 nya nggak bisa habis diakarin, biarin. Akar 3 juga nggak habis diakarin. Akar 4 berapa? 2 kali setengah 1. Nah, berarti ini 1 gitu ya. Oke, kalau sin nilainya dari kiri ke kanan semakin besar, kalau cos kebalikan, dari kanan ke kiri semakin besar. Berarti kita tulis dari sini dulu. 0 setengah, makin gede lagi setengah akar 2, makin gede lagi setengah akar 3, berarti di sini 1. Terus kalau nilai tangen itu sin per cos ya, sin per cos. Berarti tinggal dibagi aja, 0 bagi 1 0, setengah bagi setengah akar 3, setengahnya coret jadi 1 per akar 3, setengah akar 2 bagi setengah akar 2 1, setengah akar 3 bagi setengah berarti akar 3. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi gitu ya. Oke, sip. Ini daftar trigonometrinya ya. Teman-teman kalau lupa bisa mulai lagi dengan cara seperti tadi. Oke, sekarang kita bisa kerjakan sigma fx ya, jumlah vektor pada sumbu x. Ada siapa aja di sumbu x? Pertama ada f2x ke kanan, kita tulis dulu positif. Lalu ada f1x arahnya ke kiri negatif f1x. f2x berarti pakainya apa sesuai dengan konsep ini? F2 pada sumbu x ya, berarti cos 30 min f1 cos 30 derajat. F2 nya 30 dikali cos 30 setengah akar 3 min F1 nya 20 dikali cos 30 setengah akar 3. Jadinya 15 akar 3 dikurangi 10 akar 3 sama dengan 15 kurangi 10 5 akar 3. Berikutnya sigma Fy berarti F1Y ke atas ya, ditambah karena mereka searah F2Y. Yo, F1Y berarti F1 sin 30 ditambah F2 sin 30. Yuk kita input nilainya. F1 berapa? F1 20 sin 30 setengah ditambah F2 30 dikali sin 30 juga setengah. 20 kali setengah 10 ditambah 30 kali setengah. 30 kali setengah 15. Berarti jawabannya 25. Oke, berarti resultan vektor pada sumbu x nya 5 akar 3 dan resultan vektor pada sumbu y nya adalah 25. Berarti jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang B gitu ya. Oke, berikutnya kita akan bahas soal nomor 4. Rossi mengendarai sepeda motor melewati sebuah tikungan yang berjari-jari 20 meter. Gitu ya teman-teman. Berarti kita sedang membahas untuk soal nomor 4 ini tentang gerak melingkar. Oke, diketahui jari-jari lintasannya atau tikungannya adalah 20 meter. Saat akan pergi ke sekolah, jika kecepatan motor Rossi V-nya kecepatannya adalah 30 meter per sekon, maka percepatan Rossi menuju ke pusat lingkaran berapa? Percepatan ke pusat lingkaran berapa? Teman-teman, kalau kita berada di lintasan yang memutar, maka sebuah benda yang berada dalam lintasan melingkar ini akan ada gaya yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Gaya yang menuju ke pusat lingkaran ini disebutnya dengan gaya sentripetal. Nah, sesuai dengan hukum Newton 2 bahwa F sama dengan M kali A. Berarti kalau ini F sentripetal, M dikali percepatan sentripetal. Berarti percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Nah, percepatan sentripetal dirumusin apa? V kuadrat per R. Berarti percepatan yang menuju ke pusat lintasan adalah AS ya, percepatan sentripetal. Oke, kita sudah tahu persamaannya, kita tinggal input saja data-datanya. V-nya 30 dikuadratin, R-nya 20. Yuk, 30 kuadrat berapa? 900. 30 kali 30 dibagi 20, nolnya dicoret. Yuk, 90 bagi 2, 45 meter per sekon kuadrat. Berarti jawabannya yang D.
Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Kalau teman-teman ngerasa terbantu dengan video ini, silahkan bisa klik like, share, dan juga subscribe. Selamat menonton video mitra siswa lainnya. Dare to dream, grab the future.